Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Aprilia dari kelas 21 MA1. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang sejarah perpajakan di Indonesia. Pajak merupakan salah satu pendapatan masyarakat yang diserahkan untuk raja atau penguasa sejak zaman dahulu kala. Pajak ternyata sudah ada sejak zaman Fir'aun. Sejarah umat manusia sangat kental dengan masalah perpajakan. Konon katanya, sejarah pajak tercipta karena kebutuhan manusia untuk hidup. Berkelompok pasti selalu ketergantungan satu sama lain. Ada juga pajak dari masa ke masa, yaitu ada masa kerajaan. Pajak telah dikenal sejak wilayah Nusantara masih dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kesultanan yang timbul dan tenggelam dalam rentang atau jangkauan sejarah yang panjang. Raja-raja di wilayah Nusantara telah memungut pajak atau upeti dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya. Yang ketiga ada masa Hindia Belanda tahun 1870 sampai 1942. Yang kedua ada masa Hindia Timur tahun 1600 sampai 1800. Selanjutnya ada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Yang selanjutnya ada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, kemudian ada masa pemerintahan Presiden Soekarno 1950 sampai 1966 sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pemungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang terakhir ada masa pemerintahan Presiden Soeharto 1967 sampai 1998. Pada tahun 1983, pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui pembaharuan sistem pajak atau PSPN. Sejak 1984, Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu Self Assessment System. Mungkin segitu saja dari saya penjelasannya. Nanti bakal dilanjut lagi dengan kawan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Febrianti dari kelas 21 MA2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan, perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif luas menyeluruh yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Kapan reformasi perpajakan di Indonesia dilaksanakan? Di Indonesia, reformasi perpajakan mulai dilakukan pada akhir tahun, yaitu 1983 dengan keluarnya 5 undang-undang baru. Pada sidang DPR tanggal 5 Oktober 1983, almarhum Bapak Radius mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengemukakan tujuan pembaruan perpajakan ialah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam. Sistem pengelolaan perpajakan di Indonesia dari official assessment ke sistem self-assessment. Ada pula beberapa bidang yang meliputi seperti bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan. Masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang, perkembangan serta perubahan yang terjadi. 1. Tahun 2000 merubah Undang-Undang Perpajakan. 2. Tahun 2002 dibentuk Pengadilan Pajak. 3. Perubahan ukuran penghasilan tidak kena pajak PTKP. Sejarah penghasilan pajak di Indonesia.
Yang terakhir, undang-undang yang mengatur mengenai pajak di zaman Belanda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ada apa nih Cak Swati? Baiklah kalau begitu, ayo kita langsung ke PPT-nya. Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaswati. Saya dari kelas 21 MA1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Dr. Suparman Somahamajaya, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi, barang atau jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Lalu pengertian pajak menurut Anderson WH. Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan keuangan seseorang yang diutamakan untuk membayar pengeluaran negara. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan. Kesimpulan pajak: 1. Adanya iuran masyarakat kepada negara berupa uang. 2. Dipungut berdasarkan undang-undang. 3. Dapat dipaksakan. 4. Tidak ada kontraprestasi langsung. 5. Keperluan pembiayaan umum pemerintah. 6. Adanya suatu kejadian dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang fungsi pajak. Terima kasih untuk kawan saya Jaswati yang telah menjelaskan tentang pengertian pajak sebelumnya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang fungsi pajak. Yang pertama, pajak itu adalah sebagai penerima atau budgeter. Asik, susah banget ya nyebutnya. Kalian bisa lihat di sini di belakang ini, pajak sebagian demikian yang dikatakan di sini sebagai alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang membiayai pengeluaran negara atau aturan-aturan yang lainnya. Yang kedua, yaitu sebagai penerima atau reguleren. Bentar di sini betah. Wait. Kita baca aja di sini, oke? Dari slide di atas ini, di belakang saya ini slide-nya menyebutkan mengatur reguleren, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan atau ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan. Selain fungsi pajak, yang dimana pajak tersebut memiliki fungsi sebagai pemasukan kas
pemasukan negara terbesar, pemasukan kas terbesar adalah pajak di negara kita. Setuju? Dan digunakan, pajak ini digunakan sebagai bahan ekonomi, politik, ataupun dengan budaya, bahkan pertahanan negara pun menggunakan pajak. Makanya pajak ini amatlah penting. Selain 2 yang di atas, ada lagi fungsi pajak. Ada 3. Yang pertama, stabilitas. Stabilitas atau pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang bertanggungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, teman-teman. Lanjut, sebagai pendapatan digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga membuka lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Pajak selain menjadi stabilitas negara, pajak juga menjadi pendapatan negara, yang dimana pajak tersebut digunakan untuk membangun gedung, membuka lapangan kerja untuk masyarakat luas, sehingga negara Indonesia mendapatkan lapangan kerja yang berlimpah. Dan terakhir, demokrasi, wujud sistem gotong royong kepada pemerintah atas masyarakat yang membayar pajak. Nah, sistem gotong royong ini bagaimana contohnya? Contohnya, kita membayar pajak di Bekasi, tapi pajak itu digunakan atau dialokasikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan. Tadi kan sebelumnya dikatakan pembangunan, pendapatan yang tadi harus jelasin, pendapatan dan digunakan untuk pembangunan. Oke? Dan itu pun di Bekasi kita bayar. Nah, dialokasikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan, seperti pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan apalah itu, bandara mungkin atau apa. Nah, itu di daerah lain dialokasikan. Jadi pembayaran pajak ini bisa dikatakan gotong royong sedemikian rupa, teman-teman. Manfaat uang pajak. Yang pertama, manfaatnya adalah sumber penerimaan negara. Ya, teman-teman udah tahu lah kalau pajak itu adalah sumber penghasilan negara pertama. Jadi kas negara itu diisi oleh pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat. Yang kedua, sebagai alat pemerataan. Apa sih alat pemerataan itu? Adalah alat yang dimana dapat tadi yang disebutkan slide awal, membangun gedung, fasilitas, jalan raya dan lain-lain, dan itu dari pajak, teman-teman. Makanya jadi sistem pemerataan. Yang kedua itu pemerataan, yaitu sebagai alat penyeimbang atau penyesuaian antara pendapatan, penerimaan, dan kesejahteraan secara luas. Yang ketiga yaitu sebagai alat untuk mendorong investasi, teman-teman. Asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas domisili. Menurut asas domisili adalah pajak akan dikenakan ke seseorang apabila orang yang bersangkutan merupakan domisili di negara tersebut. Yang kedua adalah asas sumber. Dengan namanya mengenakan pajak akan penghasilan yang diterima seseorang atau badan dari sumber-sumber yang berada di sebuah negara. Asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan, landasan penegakan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memiliki penghasilan terhadap bangsa tersebut. Asas pemungutan pajak menurut W.J. Langdon: 1. Asas daya pikul, 2. Asas manfaat, 3. Asas kesejahteraan, 4. Asas keamanan, 5. Asas beban yang sekecil-kecilnya. Yang kedua, menurut Adolf Wagner: 1. Asas politik finansial, 2. Asas ekonomi, 3. Asas keadilan, 4. Asas administrasi, 5. Asas yuridis. Oke? Syarat pemungutan pajak: 1. Prinsip keadilan dan pemerataan, 2. Efisien ekonomi, 3. Efisien fiskal, 4. Kesederhanaan, dan kelima, kepastian hukum. Teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi, 2. Teori kepentingan, 3. Teori daya pikul, 4. Teori bakti, 5. Teori daya beli.
cara pemungutan pajak. Yang pertama, style real atau nyata. Style nyata merupakan salah satu jenis pungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya dalam kurung penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Yang kedua, style fiktif atau style anggapan. Jenis pungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Yang terakhir, stelsel campuran. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan pada awal tahun berdasarkan pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Wisnu Kawilian dan ini teman saya Muhammad Fahri Sudiarjon. ada juga. Doni Wirayuda. Di sini kita akan sedikit membahas tentang materi perpajakan. Materi pertama adalah jenis pungutan pajak di Indonesia. Yang kedua adalah penggolongan jenis pajak. Dan yang ketiga adalah sumber penerima lain selain pajak. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke materi yang pertama. Ada 3 jenis pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama yaitu self-assessment system. Ini merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkannya. Contoh dari self-assessment system ini adalah ketika seseorang memiliki penghasilan, dia harus membayarkan pajak yang terhitung di dalam penghasilannya tersebut, atau biasa disebut sebagai PPh. Yang kedua ada official assessment system. Pada sistem pemungutan pajak ini, setiap wajib pajak berperan pasif dan nilai pajak yang terhutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh petugas perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini umumnya diterapkan pada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang terakhir adalah withholding assessment system. Ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terhutang wajib pajak. Contoh yang paling dekat dengan lingkungan sekitar kita adalah pengenaan pajak penambahan nilai atau PPN ketika kita berbelanja di sebuah minimarket. Yang kedua ada penggolongan jenis pajak. Yang pertama ada pajak langsung. Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Kemudian ada pajak tidak langsung. Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Selanjutnya berdasarkan lembaga pemungutnya. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang mewenang. Pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Yang kedua ada pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang terakhir ada berdasarkan sasarannya. Yang pertama, subjektif. Pajak subjektif adalah pungutan yang berasal dari orang pribadi, di mana orang pribadi tersebut telah dikukuhkan sebagai seorang wajib pajak, di mana kemudian wajib pajak tersebut juga telah memiliki nomor pokok wajib pajak.
di mana hal ini sebagai salah satu syarat administrasi untuk bisa melaksanakan hak serta kewajiban pajaknya. Konsultan pajak BSD adalah alternatif tepat untuk setiap permasalahan pajak Anda. Yang kedua ada pajak objektif. Pajak objektif adalah jenis pajak yang tidak melihat kondisi wajib pajak. Namun dalam pajak objektif yang diperhatikan yaitu sifat dari objektif pajaknya, di mana pajak dasarnya pajak objektif ini fokus dalam penggunaannya, memperhatikan objek pajaknya, baik itu yang berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya pajak terutang. Berulah kemudian akan ditetapkan subjek pajaknya. Sumber penerima lain selain pajak. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebagian besar sumber pemasukan suatu negara berasal dari pajak. Pajak yang didapat biasanya digunakan untuk membangun infrastruktur dan membiayai kegiatan operasional pemerintah. Selain pajak, negara juga menerima sumber pemasukan lain yang dikenal sebagai pendapatan non-pajak. Ada 5 contoh sumber penerimaan lain selain pajak. Yang pertama, pengelolaan dana pemerintahan, yaitu terbagi menjadi 2. Sumber pemasukan bukan pajak, hasil pengelolaan dana pemerintahan bisa berasal dari penerimaan, jasa giro, dan penerimaan dari sisa anggaran yang telah digunakan. Setiap tahun, pemerintahan pasti memiliki anggaran yang dicairkan untuk mengeluarkan rutin dan pembangunan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam. Di Indonesia ini termasuk salah satu negara dengan sumber daya alam yang disebut dengan SDA yang cukup kaya. Melihat potensi tersebut, pemerintah negara kita berusaha mengelola SDA dengan baik sehingga menghasilkan bisa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Inilah mengapa sumber penerimaan negara non-pajak yang kedua berasal dari pemanfaatan SDA. Sumber pemasukan ini masih digolongkan lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keuntungan dari pengelolaan ikan di laut ataupun sungai. Yang kedua, keuntungan dari pengelolaan pertanian, keperkebunan, dan kehutanan. Dan yang ketiga, keuntungan dari pertambangan baik emas, batu bara, perak, dan lain sebagainya, kecuali minyak bumi serta gas migas. Yang ketiga, pengelolaan kekayaan negara. Seperti halnya masyarakat, negara kita juga memiliki aset dan kekayaan yang dikelola dengan baik. Kekayaan tersebut bisa berupa dengan SDA, perusahaan milik pemerintah yang disebut dengan BUMN, sertifikat dan surat berharga, hingga saham dan obligasi. Dari kekayaan tersebut, pemerintahan Indonesia bisa mendapatkan keuntungan. Beberapa contoh sumber penerimaan negara bukan pajak yang diterima oleh pemerintahan Indonesia. Yang pertama, laba dari berbagai aktivitas pemerintah resmi seperti biaya perizinan, pelayanan publik, tarikan parkir, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, hasil perjualan saham dan sertifikat berharga seperti saham BUMN, kepemilikan daerah, dan berbagai jenis saham lainnya. Dan yang ketiga, laba dari kontribusi. Saham yang dimiliki pemerintahan disebut perusahaan baik yang berasal dari dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, pemasukan dari pelayanan dari berbagai instansi pemerintahan, yaitu berbeda dengan sebelumnya. Sumber pendapatan yang keempat ini bukan bersifat laba atau keuntungan, tetapi murni pendapatan yang diperoleh dari berbagai aktivitas pemerintah. Beberapa jenis pelayanan pemerintahan yang menjadi sumber pendapatan negara diantaranya. Yang pertama, pemasukan dari biaya pelayanan masyarakat di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal. Dan yang kedua, pemasukan dari biaya pelayanan yang disediakan untuk masyarakat di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, pemasukan dari pemberian hak paten, hak cipta, serta mereka ke pihak terkait yang menggunakan pelayanan pemerintahan. Yang kelima, pemasukan dari berbagai keputusan pengadilan yang diselenggarakan di Indonesia.
Pernah kita dengar denda atau biaya perkara yang harus dibayarkan terdakwa sesaat setelah memperoleh putusan pengadilan. Biaya tersebut termasuk salah satu sumber penerimaan negara non-pajak dan langsung masuk ke kas pemerintah. Besaran denda juga tergantung undang-undang terkait dan beberapa dasar hukum lalu disahkan oleh putusan pengadilan. Selain dari denda dan biaya perkara, pemerintah juga mendapatkan sumber dana kelima ini dari beberapa hal terkait lainnya seperti yang pertama, proses pelelangan barang yang melibatkan instansi pemerintah seperti kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang yang disebut dengan KPKNL. Dan yang kedua, hasil rampasan penyusup yang tertangkap pihak berwajib. Contoh, masuknya kapal asing ke wilayah perairan Indonesia dan mengambil SDA berupa ikan secara ilegal. Dan yang terakhir, hasil denda sebuah pelanggaran yang terjadi di luar pengadilan. Selamat pagi, saya Apriansah dan ini rekan saya. Saya Aris Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum pajak. Saya mau bertanya nih Mas Ali. Ya, Coba boleh. Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum perdata dan hukum publik. Ya, jadi hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dengan perseorangan lainnya, yang menitik beratkan kepentingan individu ini sendiri, Mas Apri. Contohnya seperti utang piutang dan harta warisan. Hukum perdata, hukum publik coba Anda jelaskan. Sedangkan kalau hukum publik itu hukum yang mengatur antara pemerintah dengan masyarakatnya. Contohnya seperti hukum pajak dan hukum pidana. Oke, terima kasih Mas Ari. Baik, Pak Apri, dan saya bertanya. Ya, silakan. Coba jelaskan pengertian menurut Pak Apri sendiri nih tentang hukum pajak material dan hukum pajak formil. Oke, baik. Jadi hukum pajak material yaitu hukum yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dikenakan pajak. Sedangkan hukum pajak formil yaitu hukum yang memuat norma-norma atau ketentuan yang berisi bagaimana melaksanakan hukum material tersebut. Seperti itu ya Mas? Iya, betul sekali. Ingin bertanya lagi nih, apa perbedaan tarif progresif dan tarif degresif? Baik, tarif progresif menurut saya adalah tarif yang berupa persentasenya yang semakin besar itu semakin meningkat. Apabila dasar pengenalan pajaknya semakin meningkat. Sedangkan tarif degresif, tarif yang berupa persentase yang semakin kecil itu semakin menurun. Jadi kebalikannya Mas Apri. Oh, berarti tarif degresif itu seperti harga barang ya. Semakin menurun harga barang, semakin meningkat permintaannya. Gitu. Betul. Ya. Begitu Mas Apri. Baik, Pak Apri, ini pertanyaan saya terakhir nih. Iya, oke, baik. Apa yang dimaksud dengan perlawanan pajak aktif dan perlawanan pajak pasif menurut Pak Apri sendiri? Oke, perlawanan pajak aktif yaitu perlawanan yang timbul dari diri si wajib pajak tersebut. Jadi inisiatif gitu ya? Dari inisiatif si wajib pajak tersebut. Karena dia memiliki rasa bertanggung jawab gitu ya? Karena dia sudah tidak sesuai dengan pemerintah lah. Yang kedua yaitu perlawanan pasif, yaitu perlawanan yang timbul dari inisiatif orang di sekitar wajib pajak tersebut. Jadi
si wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh orang sekitar di lingkungan dia. Jadi begitu. Kayak udah lah nggak usah bayar pajak gitu ya. Ya misalkan begitu, ada yang memprovokasi dia. Sebenarnya pajak itu wajib ya Pak Fri. Iya wajib, kita sebagai warga negara Indonesia harus membayar pajak karena itu demi mensejahterakan rakyat dan pembangunan negara Indonesia kita ini. Penting sekali ya. Penting untuk pembangunan jalan, infrastruktur gitu. Oke, terima kasih Pak Apri. Oke, sama-sama Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nurhayati dari kelompok 5 dan 2 rekan saya, Anazma Askia dan Naura. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam perpajakan. Yang pertama ada pajak. Pajak ialah kontribusi bagi wajib pajak yang masuk ke kas negara dan digunakan untuk keperluan negara. Terus ada wajib pajak, ialah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak. Terus ada badan. Badan ialah sekelompok orang atau modal yang melakukan usaha. Contohnya seperti PT, komoditer perseroan komoditer, terus ada BUMN juga dan lain-lain. Terus ada NPWP. NPWP ialah salah satu identitas wajib yang dimiliki oleh orang yang berpenghasilan. Terus ada masa pajak. Masa pajak ialah jangka waktu bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutannya. Terus ada tahun pajak ialah 1 tahun kalender 1 Januari sampai 31 Desember, kecuali ia menggunakan tahun pajak yang berbeda. Terus ada pajak terutang. Pajak terutang ialah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak. Terus ada surat pemberitahuan atau SPT, ialah surat yang wajib bagi wajib pajak untuk melaporkan penghitungan. Terus ada SPT masa dan SPT tahunan. Terus ada surat setoran pajak, ialah bukti pembayarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Askia dari kelas 21 MA1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP merupakan salah satu identitas yang wajib dimiliki oleh orang yang berpenghasilan untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam sarana administrasi perpajakan. Dalam NPWP terdapat 2 persyaratan, yaitu yang pertama adalah persyaratan subjektif. Persyaratan subjektif yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan mengenai subjek pajak. Dan yang kedua adalah persyaratan objektif. Dan persyaratan objektif yaitu subjek pajak yang memiliki penghasilan atau pendapatan. Maka subjek pajak wajib untuk membayar pajak. NPWP perlu dimiliki oleh yang pertama ada wajib pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah. Lalu ada wajib pajak badan, pemotong atau pemungut pajak, dan yang terakhir ada bendahara pemotong atau pemungut pajak. Tata cara pembuatan NPWP yaitu bagi orang pribadi kita harus mempersiapkan persyaratan seperti KTP. Lalu setelah itu kita bisa mengisi formulir pendaftaran NPWP, dan setelah NPWP jadi kita mengambil langsung ke KPP atau kantor pelayanan pajak. Sedangkan bagi badan kita harus mempersiapkan persyaratan seperti akte dan juga KTP pengurus. Lalu sama seperti orang pribadi harus mengisi formulir pendaftaran NPWP, dan setelah NPWP jadi kita mengambil langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Permohonan penghapusan NPWP yaitu yang pertama ada orang pribadi yang meninggal dunia, maka harus menyertakan dengan dokumen atau surat kematian dan sejenisnya.
Dan yang kedua, ada orang pribadi meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Maka orang pribadi tersebut harus menyatakan surat tidak tinggal di Indonesia untuk selamanya. Yang ketiga, ada bendahara pemerintah, yaitu apabila bendahara tersebut tidak diwajibkan lagi untuk menjadi bendahara. Kemudian ada NPWP lebih dari satu. Apabila memiliki NPWP lebih dari satu, maka apabila ingin menghapus NPWP tersebut, wajib melampirkan fotokopi semua NPWP yang dimilikinya. Kemudian ada wanita kawin yang telah memiliki NPWP sebelumnya. Dan yang terakhir ada wajib pajak badan, yaitu apabila badan telah dibubarkan, maka wajib untuk melampirkan surat pembubaran badan tersebut. Penghapusan NPWP yaitu apabila wajib pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif. Maka wajib pajak boleh mengajukan permohonan penghapusan NPWP kepada Direktorat Jenderal Pajak. Lalu Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan mengenai utang pajak dan status NPWP. Pemeriksaan dilakukan maksimal 6 bulan bagi orang pribadi dan juga 12 bulan bagi wajib pajak badan. Apabila jangka waktu telah terlewati, maka permohonan penghapusan NPWP dianggap dikabulkan dan keputusannya maka NPWP akan dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Menjelaskan PKP pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak memenuhi syarat, ada syarat subjektif dan objektif. Syarat objektifnya, orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya yang menghasilkan barang. Yang kedua, mengimpor barang. Yang ketiga, mengekspor barang. Yang keempat, melakukan perdagangan. Yang kelima, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar negeri. Yang keenam, melakukan usaha atau usaha jasa, termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar negeri. Terus ada syarat objektifnya. Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam negeri, ekspor barang kena pajak atau ekspor jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud. Terus di sini ada pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang pertama ada pengusaha, ia melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Di sini ada terbagi menjadi dua, ada omset per tahunnya lebih dari 4,8 miliar, itu wajib PKP. Wajib PKP ialah wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutangnya. Terus ada omset per tahun kurang dari 4,8 miliar, itu dapat memilih PKP-nya sendiri. Wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutangnya. Terus ada pengusaha bermaksud melakukan penyerahan ekspor. Ia dapat memilih lanjut ke PKP, terus ia juga dapat memilih juga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang. Kita lanjut, di sini ada pengusaha sejak semula bermaksud melakukan penyerahan dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Terus di sini ada pencabutan PKP. Pencabutan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan dalam yang pertama adalah pengusaha kena pajak pindah alamat ke wilayah kerja lain atau ke kantor pelayanan pajak lain. Terus bubar, tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengusaha kena pajak.
Dalam jumlah peredaran bruto, untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk pengusaha kecil, maka PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya tahun buku, paling lama 2 bulan sejak permohonan diterima. Setelah dilakukan pemeriksaan DJP, harus memberikan keputusan, jika tidak maka dianggap dikabulkan. Di sini ada pasalnya, pasal 13 angka 2, 3, dan 4. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura. Di sini saya akan menjelaskan SPT, jatuh tempo, tata cara pendaftaran DJP online, pasal 38, sanksi denda dan sanksi bunga. Let's check this out. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, dan kewajiban lainnya. SPT terdiri dari 2 jenis, yaitu SPT masa dilaporkan untuk suatu masa, contohnya PPH, PPN, dan PPNBM. Sedangkan SPT tahunan dilaporkan untuk suatu tahun atau bagian tahun pajak. Jatuh tempo pembayaran dan pelaporan. Berikut tabelnya bisa diperhatikan dengan seksama. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berikut adalah langkah-langkah DJP online. Dapat dilihat dengan seksama gambarnya. Yang pertama, permohonan aktivasi e-filing. Mengajukan permohonan aktivasi e-filing ke KPP atau ke KP2KP. Yang kedua, daftar. Setelah memperoleh nomor e-filing, Anda dapat mendaftarkan diri Anda ke layanan online pajak, website DJP online, atau website penyedia layanan SPT elektronik. Setelah memiliki akun DJP online, Anda sudah dapat menyampaikan SPT Anda melalui menu e-filing. Pasal 38. Tiap orang yang karena kealfaannya. Yang pertama, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kedua, menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau 1 tahun. Penjelasan pasal 38, pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran, melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sanksi denda pasal 7 ayat 1. Yang pertama, SPT masa. PPN telat lapor.
sanksi denda sebesar 500.000. Yang kedua, SPT masa lainnya telat lapor, sanksi denda sebesar 100.000. Yang ketiga, SPT tahunan, wajib pajak badan telat lapor, sanksi denda sebesar 1 juta. Yang keempat, SPT tahunan, wajib pajak orang pribadi telat lapor, sanksi denda sebesar 100.000. Sanksi bunga, pasal 9 ayat 2A. Telat setor pajak, sanksi bunga 2% dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayarannya sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sekian penjelasan pertemuan 5 dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243 PMK 03 2014 tentang surat pemberitahuan yang bisa disebut dengan SPT. Di sini saya mengambil 5 poin utama, yaitu yang pertama ketentuan umum, yang kedua kewajiban wajib pajak, yang ketiga jenis, bentuk dan isi SPT, yang keempat tempat dan cara pengambilan SPT, dan yang kelima adalah menimbang. Menimbang adalah anggaran pendapatan suatu negara yang dikelola dan ditanggung jawab oleh Menteri Keuangan Negara. Poin-poin penting menimbang yang pertama adalah bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan telah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 543 KMK 04 tahun 2000. Yang kedua, bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi surat pemberitahuan serta tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan dan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK 03 2007 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan. Yang ketiga, bahwa ketentuan mengenai wajib pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 PMK 03 2007. Yang keempat, bahwa ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 PMK 03 tahun 2007. Yang kelima, bahwa ketentuan mengenai wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Yang keenam, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk memenuhi kewajiban penyampaian surat pemberitahuan bagi wajib pajak. Yang ketujuh, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, huruf E, dan huruf F, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 1A, ayat 1B, ayat 2, ayat 3C, ayat 4, dan ayat 5, ayat 6, ayat 8, dan 4 ayat 5, pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 2, huruf H Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983. Mengingat adalah bahwasannya dalam SPT terdapat pada suatu undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Yang kedua, undang-undang pajak penghasilan yang selanjutnya disebut undang-undang PPH adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, undang-undang pajak pertambahan nilai yang disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, pajak penghasilan yang selanjutnya disebut PPH adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPH. Yang kelima, pajak pertambahan nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah pajak pertambahan nilai. Yang keenam, pajak penjualan atas barang mewah yang selanjutnya disebut dengan PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah. 7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Yang 8. Sesuai pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 9. SPT tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang 10. SPT masa adalah SPT untuk suatu masa pajak. Yang 11. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu. Yang 12. Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran tulisan dan perhitungan. Bab 2. Kewajiban wajib pajak. Pasal 2. Yang pertama, setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukaan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan SPT PPH wajib pajak badan beserta lampirannya. Bab 3. Jenis, bentuk, dan isi SPT. Jenis dan bentuk SPT. Pasal 3. Yang pertama, SPT meliputi A. SPT tahunan PPH. B. SPT masa yang terdiri dari yang pertama SPT masa PPH, yang kedua SPT masa PPN, dan yang ketiga SPT masa PPN dan SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Yang kedua, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk yang A. Formulir kertas, B. Dokumen elektronik. Bagian kedua, isi SPT. Pasal 4. Yang pertama, SPT paling sedikit memuat A. Jenis pajak, B. Nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak. Yang C. Masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. D. Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Yang kedua, SPT tahunan PPH selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga memuat data mengenai A. Jumlah peredaran usaha, B. Jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang ketiga, jumlah penghasilan kena pajak. Yang D. Jumlah pajak yang terutang. Yang E. Jumlah kredit pajak. Yang F. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Yang G. Jumlah harta dan kewajiban. Yang H. Tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 9. Dan I. Data lainnya yang terkait dengan kewajiban usaha wajib pajak. Yang ketiga, SPT masa PPH selain berisi data sebagaimana dibentuk pada ayat 1 juga memuat data mengenai A. Jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang dan atau jumlah pajak yang dibayar. Yang B. Tanggal pembayaran atau penyetoran. Dan yang C. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. 4. SPT masa PPN selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga memuat data mengenai A. Jumlah penyerahan, B. Jumlah dasar pengenaan pajak, C. Jumlah pada keluaran, D. Jumlah pajak masukan yang
dapat dikreditkan. Yang E, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Yang F, tanggal penyetoran. Dan yang G, data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Yang kelima, SPT masa PPN bagi pemungut PPN selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga memuat data mengenai A, jumlah dasar pengenaan pajak. Yang B, jumlah pajak yang dipungut. C, jumlah pajak yang disetor. D, tanggal pemungutan. E, tanggal penyetoran. Dan F, data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Kelas 5. Yang pertama, SPT terdiri dari SPT induk dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kedua, ketentuan mengenai lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk SPT bagi wajib pajak tertentu. Yang tiga, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilampiri dengan keterangan dan atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bab 4, tempat dan cara pengambilan SPT. Pasal 6. SPT berbentuk formulir kertas hard copy yang bisa disebut juga dapat diambil secara langsung di kantor pelayanan pajak. Yang kedua, SPT berbentuk dokumen elektronik dapat diambil secara langsung oleh wajib pajak atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Bab 5, penyampaian SPT. Pasal 7. Yang pertama, SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Yang kedua, dalam hal SPT ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, SPT harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Yang ketiga, penandatanganan SPT dilakukan dengan cara tanda tangan biasa, tanda tangan stempel, atau bisa dengan tanda tangan elektronik atau digital. Yang keempat, tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A, huruf B, dan huruf C mempunyai ketentuan hukum yang sama atau adil. Pasal 8, penyampaian SPT oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. A, secara langsung. B, melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Atau C, dengan cara lain. 2. Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf B diberikan bukti penerimaan. Yang keempat, bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan ayat 2 huruf A dianggap sebagai bukti penerimaan. Yang kelima, tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang SPT tersebut lengkap. Pasal 9. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, wajib pajak badan wajib menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan pasal 10 yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau badan. A, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong. Yang B, PPh pasal 4 ayat 2 yang dibayar sendiri. Yang C, PPh pasal 15 yang dipotong. PPh pasal 15 yang dibayar sendiri. E, PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 yang dipotong. F, PPh pasal 23 atau PPh pasal 26 yang dipotong. Atau yang G, PPh pasal 25 yang dibayar. Yang kedua, ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E tetap berlaku dalam hal jumlah PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani Kusuma Dewi dari kelas 21 MA2. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan pertemuan ke-6. Pasal 13. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu menyampaikan SPT tahunan.
Yang kedua, pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam bentuk formulir kertas atau dalam bentuk dokumen elektronik. Pasal 14. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan disampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan wajib pajak ditandatangani oleh wajib pajak atas kuasa wajib pajak. Pasal 15. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 yang disampaikan secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan dengan cara lain. Pasal 16. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Pasal 17. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 UU KUP. Yang kedua, penetapan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pasal 18. Wajib pajak penghasilan tertentu merupakan wajib pajak yang memenuhi kriteria. Pasal 19. Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis pada wajib pajak. Pasal 12. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Pasal 21. Terhadap SPT yang disampaikan oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan pengolahan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT. Pasal 22. Berdasarkan hasil penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berlaku ketentuan. Pasal 23. Terhadap SPT yang sudah diberikan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Pasal 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 PMK 03/2007 tentang wajib pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan. Pasal 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 PMK 03/2007 tentang tata cara penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan. Pasal 26. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT, keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT, tempat dan cara lain pengambilan SPT, tata cara penandatanganan SPT, tata cara penyampaian SPT, dan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan, tata cara pembetulan SPT, tata cara penelitian, pengelompokan, perekaman, dan pengelolaan SPT. Diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pasal 27. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, mengundang Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divazar Hermawan. Perkenalkan, nama saya Nazar Risma Putri. Perkenalkan, nama saya Sila Saifanasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-9, yaitu ketetapan dan penetapan pajak. Kita bahas penetapan dan penetapan pajak. Prinsip self-assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak dibayarkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besar pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui surat pemberitahuan yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat keterangan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Dalam pasal 38 Undang-Undang KUP menyatakan setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau menampilkan keterangan yang isinya tidak benar dan akan dipidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Lalu dalam pasal 39 wajib pajak tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya. Yang kedua, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengupahan PHKP. Yang ketiga, tidak menyampaikan SPT dan akan dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Surat ketetapan pajak memiliki fungsi yang pertama, sarana untuk melakukan koreksi atas hasil pemeriksaan atau dengan nyata tidak memenuhi syarat secara kewajiban formal, kemudian sarana untuk mengenakan sanksi admin perpajakan, kemudian sarana admin untuk melakukan penagihan pajak, kemudian sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Apabila lebih bayar dapat direstitusikan atau dikembalikan. Kalau direstitusikan akan dioper ke tahun pajak berikutnya atau pajak yang terutang lainnya. Kalau dikembalikan harus melewati proses dahulu. Kemudian sarana untuk memberitahu jumlah pajak terutang lainnya. Ada beberapa jenis SKP. Yang pertama adalah SKP KB atau surat ketetapan kurang bayar. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kurangnya pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Lalu, yang kedua adalah SKPKBT. SKPKBT merupakan singkatan dari Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan. SKPKBT menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi, munculnya surat ini dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat Fiskus melakukan pemeriksaan, sehingga keberadaan surat tersebut akan menambah jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Apa aja sih faktor kemunculannya SKPKBT? Yang pertama, SKPKBT terbit dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Dan yang kedua, jumlahnya ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Tapi kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Yang ketiga, harus ada syarat terlebih dahulu yang mana Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Nah, jika dalam jangka waktu 5 tahun terlewat, maka SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah dengan sanksi bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Dan Fiskus akan melakukan pemeriksaan dengan benar. Dan jika ditemukannya adanya data tambahan, yang mana Dirjen Pajak sebelumnya telah mengeluarkan SKPKB untuk wajib pajak. Namun, jika pada pemeriksaan tersebut ditemukan data tambahan baru yang menunjukkan penambahan kembali jumlah pajak yang terutang, barulah SKPKBT itu terbit. Jenis surat ketetapan pajak berikutnya yaitu SKPLB, merupakan surat ketetapan pajak lebih bayar. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Pokok-pokok penting dalam SKPLB yaitu yang pertama, KPP atas nama DJP menerbitkan SKPLB dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak permohonan diterima. Kemudian yang kedua, apabila tidak diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan. Yang ketiga, dalam jangka waktu 1 bulan sejak SPT diterima, DJP menerbitkan SKPLB sesuai dengan permohonan
wajib pajak SKPLB dikirim kepada WP dengan tembusan kepada KPP. Kemudian yang keempat, KPP menerbitkan surat perintah membayar kembali pajak SPNKP dalam waktu 1 bulan setelah menerbitkan SKPLB. Apabila WP mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran itu diperhitungkan lebih dahulu untuk melunasi pajak yang terutang. Kemudian yang keenam, apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 1 bulan sejak SKPLB diterbitkan, pemerintah memberikan bunga 2% sebuah atas keterlambatan pembayaran kelebihan tersebut. Ada pula SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menghitung jumlah utang pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia mengalami pemungutan pajak dengan sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Terus, bagaimana jika wajib pajak lalai atau dengan sengaja tidak menyetor atau membayar pajak yang terutang? Nah, disinilah surat tagihan pajak berperan. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Surat tagihan pajak atau STP dapat diterbitkan oleh kantor pajak. Adanya STP karena wajib pajak terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Kadaluarsa penetapan pajak yaitu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. SKP yang dapat dikurangkan dan dapat dibatalkan. SKP yang dapat dikurangkan adalah SKP yang jumlah pajak terutangnya tidak benar, dan SKP yang dapat dibatalkan adalah SKP yang seharusnya tidak diterbitkan. Permohonan harus memenuhi syarat. Yang pertama, satu permohonan untuk satu STP, SKPKB atau SKPKBT. Yang kedua, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut wajib pajak dengan disertai alasan. Yang keempat, permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Yang kelima, wajib pajak telah melunasi pajak yang terutang. Dan keenam, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak. Dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak. Surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Permohonan penghapusan dan pembatalan SKP. Yang pertama, atas surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang diajukan permohonan tidak diajukan upaya hukum lain seperti keberatan, permohonan pengurangan atau pembatalan SKP atau STP. Kemudian permohonan dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 kali. Kemudian permohonan harus diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal surat keputusan DJP atau Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali wajib pajak tidak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Kemudian permohonan yang kedua tetap diajukan terhadap surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Wajib Pajak. Jangka waktu penyelesaian permohonan selama 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Syarat pembatalan dan penghapusan ada 6. Nah, yang pertama, wajib pajak harus membuat permohonan pencabutan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan dan lampiran surat kuasa khusus apabila surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh wajib pajak ya teman-teman. Surat permohonan yang disertai alasan pencabutan harus menggunakan format. Adapun jangka waktu penyelesaian paling lama 5 hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan keberatan. Selanjutnya, Dirjen Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan tersebut. Jawaban dapat berupa surat persetujuan atau surat penolakan yang dibuat dengan menggunakan format. Duh, materi perpajakan kemarin apa ya? Coba telepon Ijar ah.
Halo, Assalamualaikum Jar. Waalaikumsalam. Ada apa enggak? Mau tanya nih tentang kemarin materi perpajakan tentang surat teguran. Kemarin surat teguran itu apa sih? Oh, surat teguran. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pada wajib pajak untuk menegur atau memperingatkan untuk wajib pajak tersebut melunasi pajaknya yang berhutang. Lalu, kapan diterbitkannya surat teguran tersebut? Batas waktu atau tempo dari surat teguran adalah 1 bulan ketika terbitkannya SPT atau SKPB atau SKPPT. Ada gak sih pasal yang menyebutkan tentang surat teguran tersebut? Nah, pasal yang mengatur tentang surat teguran ini adalah KMK nomor 561 garis miring KMK 04 garis miring 2000 pasal 5 ayat 2. Oh gitu ya, oke. Thank you. Nah, enggak, yang gua gak tahu itu tentang surat paksa. Apa sih surat paksa itu? Oh, surat paksa. Surat paksa tuh menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak kalau nggak salah. Isinya surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihannya. Sedangkan kalau menurut Rusdi, surat paksa yaitu surat yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, dapat disimpulkan nih dari kedua pengertian tersebut bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Oh gitu. Nah, kalau kriteria surat paksa itu apa sih? Oh, untuk kriteria surat paksa ada 4 kalau nggak salah ya. Nah, yang pertama itu langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding. Nah, yang kedua memiliki kedudukan hukum yang sama dengan gros akte, yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga, surat paksa ini mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya. Serta yang keempat, surat paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan. Nah, kalau sebab diberikannya surat paksa itu apa sih? Oh, sebab-sebab penerbitan surat paksa itu yang pertama nih, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya atau kepada wajib pajak tersebut telah diberi surat teguran atau telah diterbitkan surat teguran, surat peringatan, dan surat lain sebagainya. Yang kedua, terhadap penanggung pajak atau wajib pajak tersebut telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Yang ketiga, penagih pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Seperti itu ya. Oh iya. Nah, kalau sebenarnya surat paksa itu diberitahukannya pada siapa aja sih? Oh, pemberitahuan surat paksa oleh jurusita pajak itu diberitahukan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, bagi wajib pajak orang pribadi nih, surat paksa itu diberitahukan kepada penanggung jawab, lalu orang dewasa yang tinggal bersama atau bekerja di tempat usaha penanggung jawab, dengan catatan jika si penanggung jawab pajak tidak dapat dijumpai. Lalu yang ketiga, salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya jika wajib pajak telah meninggal. Jika wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisannya belum dibagi. Dan yang terakhir, ahli waris dari orang pribadi tersebut apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisannya telah dibagi. Sedangkan
bagi wajib pajak badan, surat paksa ini diberitahukan kepada pengurus, perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, atau pemilik modal. Lalu yang kedua, kepada pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan apabila jurusita tidak dapat menjumpai salah seorang. Bagaimana kalau utang pajak itu tidak dilunasi? Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam atau 2 hari setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa, dan apabila wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas, atau balai harta peninggalan. Nah, sedangkan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator. Oh gitu. Oke deh, terima kasih Angga. Nah, kalau materi pembukuan sama pencatatan gue gak tahu tuh. Kita tanya ini aja yuk. Bentar ya, gue tambahkan ini dulu. Halo Den, gue sama Angga mau nanya tentang pencatatan. Pencatatan tuh sebenarnya apa sih? Kalau pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau wajib pajak. Nah, kalau pembukuan itu apa? Oh, jadi pembukuan itu adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data sama informasi keuangan seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan penyerahan barang serta data dalam periode pajak tersebut. Nah, kalau perbedaan antara pembukuan sama pencatatan itu apa sih? Nah, untuk perbedaannya terletak dari subjek pajaknya. Kalau pembukuan, wajib pajaknya itu wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha, kecuali wajib pajaknya itu memiliki peredaran bruto per tahun sebesar kurang dari 4,8 miliar. Dan untuk pencatatan, wajib pajaknya itu wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki usaha atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki peredaran bruto per tahun kurang dari 4,8 miliar. Baru bisa menghitung penghasilan neto dengan menggunakan kaidah penghitungan neto. Berarti persamaan pembukuan dan pencatatan itu apa, Den? Untuk persamaannya sendiri, kegiatan akuntansi perpajakannya itu berfungsi sebagai pedoman, jadi sebagai dasarnya gitu. Terus yang kedua, kegiatannya harus dilakukan oleh si wajib pajaknya untuk menghitung pajak tersebut, seperti contohnya pajak penghasilan. Dan yang ketiga, dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan dari sebuah usaha. Jadi kalau peredaran brutonya sedang naik, berarti usahanya sedang lancar. Tapi sebaliknya, kalau peredaran brutonya sedang turun, berarti usahanya sedang tidak baik-baik saja. Oh gitu. Iya. Makasih, Den. Oh iya, sama-sama. Udah dulu ya. Lain kali kita ngobrol lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mede Septiarini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, dan penyidikan serta tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data berdasarkan undang-undang perpajakan. Dalam pemeriksaan ini ada sasaran pemeriksaan
atau pendidikan, di mana ada alasan yang kita bisa jadikan sebuah objek. Sasaran pemeriksaan ada 4 poin. Yang pertama, salah penafsiran. Yang kedua, salah hitung. Yang ketiga, penggelapan. Yang keempat, ketidaksesuaian pemotongan. Salah penafsiran atau salah persepsi, misalnya salah cara pendataannya. Salah perhitungan, misalnya cara menghitungnya salah. Penggelapan, misalnya dapat 10 miliar yang diturunkan menjadi 8 miliar. Ketidaksesuaian pemotongan, misalnya kecurangan wajib pajak dalam surat pemberitahuan. Lalu di sini ada tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ini ada 2. Yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua, melaksanakan ketentuan perundangan yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Widi Cirestiwan. Di sini saya akan menjelaskan terusan dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok dalam pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, serta alur pemeriksaan lapangan dan kantor. Pokok-pokok dalam pemeriksaan ada 3 yang diperlukan. Yang pertama petugas, yang kedua DJP atau Ditjen Pajak, dan yang ketiga WP atau wajib pajak. Di dalam pemeriksaan pajak tentunya ada petugas pajaknya, di mana petugas pajak ini dilengkapi dengan surat pemeriksaan atau bukti permulaan. Nah, bukti permulaan ini bisa dicocokkan ke DJP atau Ditjen Pajak agar bisa dilakukan penyegelan. Setelah itu wajib pajaknya diperiksa. Di dalam pemeriksaan, wajib pajak diharuskan memperlihatkan dan memberikan buku atau catatan dan juga dokumen. Lalu setelah itu wajib pajaknya dipersilakan masuk ke ruangan dan juga meniadakan kerahasiaan. Pemeriksaan ini dilakukan di 2 tempat. Yang pertama di lapangan, yang kedua di kantor. Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat usaha wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, dan tempat bekerja wajib pajak. Sedangkan pemeriksaan kantor dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mafira. Saya dari kelas 21 MA 1. Di sini saya akan membahas tentang penyidikan. Apa itu penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang yang berguna untuk mencari, mengumpulkan bukti yang telah diperlukan, sehingga dapat membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan menemukan tersangka serta mengetahui besar pajak yang telah digelapkan. Sedangkan seorang penyidik adalah pegawai negeri yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Berikut ini wewenang seorang penyidik. Yang pertama, menerima keterangan laporan yang lengkap dan jelas. Yang kedua, mencari keterangan mengenai OP atau orang pribadi atau suatu badan. Yang ketiga, mengumpulkan kebenaran perbuatan orang pribadi atau disebut dengan OP. Yang keempat, meneliti bahan bukti. Yang kelima, meminta buku-buku, catatan, dan dokumen. Yang keenam, melakukan penggeledahan dokumen lainnya. Yang ketujuh, meminta bantuan tenaga ahli. Yang kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan. Yang kesembilan, memanggil orang tersebut untuk diperiksa. Yang kesepuluh, menghentikan penyidikan. Dan terakhir, melakukan tindakan yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fitria. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu materi keberatan. Pengertian keberatan. Dalam UU KUP pasal 25, pasal 26, dan pasal 26A maupun PMK 9 atau 2013 ST-DT-D PMK 202
atau 2015. Tidak menjabarkan definisi keberatan secara eksplisit, namun secara sederhana, keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas sesuatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak, di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Dalam hal apa keberatan dapat diajukan? Keberatan dapat diajukan atas SK-PKB, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Yang kedua, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SK-PKBT. Yang ketiga, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Yang keempat, Surat Ketetapan Pajak Nihil SKPN. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Sebagian besar wajib pajak melakukan proses keberatan karena surat ketetapan pajak yang dianggap tidak adil, dan surat ketetapan pajak itu biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak. Keberatan umumnya didahului dengan proses pemeriksaan. Syarat pengajuan keberatan. Yang pertama, syarat keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun atau masa pajak. Yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas. Yang keempat, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Yang kelima, satu keberatan diajukan hanya untuk 1 surat ketetapan pajak, untuk 1 pemotongan pajak, atau untuk 1 pemungutan pajak. Yang keenam, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil. Pemeriksaan atau pembahasan akhir verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Siapa saja yang dapat mengajukan keberatan? Yang pertama, wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua, wajib pajak oleh orang pribadi atau wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga. Yang keempat, kuasa ditunjuk oleh mereka pada butir di atas. Jangka waktu pengajuan keberatan. Yang pertama, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal dilakukannya pemotongan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Yang kedua, surat keberatan yang diantar langsung ke kantor pelayanan pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak. Yang ketiga, surat keberatan yang dikirim melalui pos harus dengan pos yang tercatat. Maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan bukti mengirimi melalui kantor pos dan giro. Jika lewat dari 3 bulan, surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal, tetapi juga membolehkan jangka waktu lebih dari 3 bulan jika keadaan di luar kekuasaannya. Inilah hal-hasul yang sering dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan melaksanakan penagihan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eman Nur Cahya. Di sini saya akan membahas materi saya tentang materi banding. Mari kita simak video berikutnya. Prosedur dan tata cara banding.
Pengertian banding berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Objek banding adalah surat keputusan keberatan atas SK PKB, SK PN, SK PLB, SK PKBT, dan pemotongan atau pemungutan pihak ketiga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Permohonan banding hanya diajukan kepada pengadilan pajak. Persyaratan formal pengajuan banding adalah 1. Ditulis dalam bahasa Indonesia. 2. Mengemukakan alasan yang jelas. 3. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. 4. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Dan yang kelima, dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Atas permohonan banding, putusan banding bisa berupa dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, ditolak, dan ditambah. Untuk putusan banding berupa dikabulkan sebagian, ditolak, dan ditambah, dikenakan sanksi denda 100% dari jumlah pajak dalam putusan banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Prosedur pencabutan banding diajukan dengan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Permohonan banding yang telah dicabut dihapus dari daftar sengketa. Permohonan pencabutan banding yang diajukan sebelum sidang putusan berupa penetapan ketua. Sedangkan permohonan pencabutan banding yang diajukan setelah sidang putusan berupa putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan. Atas permohonan banding yang telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi. Halo semuanya, selamat pagi. Salam sehat buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Bangun P. Pane. Saya dari 21MA1 dengan NIM 216-28009. Pengantar perpajakan. Gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Putusan gugatan adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. Syarat pengajuan gugatan. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Yang kedua, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Yang ketiga, jangka waktu dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Yang keempat, terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan-gugatan. Yang kelima, gugatan disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. Pihak yang mengajukan. Yang pertama itu ada penggugat, yang kedua ahli warisnya, yang ketiga seorang pengurus, dan yang keempat adalah kuasa hukum. Yang dapat diajukan gugatan adalah yang pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan
dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. Yang keempat, penerbitan SKP, strip surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur, strip tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Kemudian pencabutan gugatan. Terhadap gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan alasan penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang. Putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan ketua atau keputusan majelis hakim tunggal tidak dapat diajukan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haider Saliu. Di sini saya akan membahas materi saya dengan judul peninjauan. Mari kita simak video berikut ini. Peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan kembali putusan Pengadilan Pajak Pasal 1 Angka 3 Perma nomor 7 2018. Syarat pengajuan hanya dapat dilakukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak sebanyak 1 kali. Permohonan peninjauan kembali tidak dapat menggunakan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jangka waktu pengajuan. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan. Bila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputusan atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan berlaku. Jangka waktu untuk pengajuan peninjauan kembali diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak ditemukan surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan bahwa sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak ditentukan atau lebih daripada yang dituntut kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf B dan C, isi dari pasal 80 ayat 1 huruf B dan C, satu putusan Pengadilan Pajak dapat berubah mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar. Diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. 4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya, diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. 5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. Pencabutan permohonan. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus dan jika dicabut maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan kembali. Ayo. Video. Ayo Pari. Perpajakan.